Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas kembali film Black Panther Wakanda Forever. Yap, ya guys ya, sudah bisa dinikmati di Disney Plus Hotstar. Sudah boleh streaming nih kita nih. Dan juga bisa ya kalau mau download berbagai rasio juga termasuk IMAX. Pokoknya sudah ready semua ya guys ya. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin ketinggalan dan gak nonton di bioskop, boleh banget streaming dan nonton di Disney Plus Hotstar juga boleh. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan berfokus untuk ngebahas beberapa deleted scene yang sudah dirilis oleh pihak Marvel sendiri untuk beberapa scene yang gak masuk dalam film Black Panther Wakanda Forever. Sebenarnya sih karena filmnya juga sudah lama banget ya, durasinya 2 jam 30-an menit gitu, sehingga gak terlalu banyak sih menurut aku deleted scene yang major banget. Beberapa hanya deleted scene tambahan aja atau memang dibuang, tidak terlalu berpengaruh untuk keseluruhan alur ceritanya. Karena memang kan durasinya udah panjang banget ya Black Panther Wakanda Forever, sehingga deleted scene-nya pun itu pasti sedikit banget. Oke, untuk deleted scene yang berhasil aku kumpulin itu ada kayak 6 video gitu ya teman-teman, dan semuanya berfokus kepada karakter Okoye dan Everett Ross serta Ayo dan Aneka. Nah, mungkin ada nih beberapa deleted scene lainnya seperti mungkin interaksi Namor dan juga si Shuri itu yang lebih lama atau lebih panjang. Nah, mungkin itu nanti masuk ke extended version ataupun versi eksklusif di Blu-ray disc yang mereka jual nanti. Jadi itu kayak konten eksklusif gitu ya, dan kita memang harus nunggu sampai ada orang yang nguploadnya di sosial media atau di kanal YouTube juga. Oke, video deleted scene yang pertama berjudul The Daughter of the Border, memperlihatkan pertama kali interaksi antara Okoye dan ayahnya. Artinya Daughter of the Border ini anak perempuan dari perbatasan, karena memang wilayah kekuasaan ayahnya Okoye ini ialah border atau perbatasan gitu. Dimana di sini ayahnya itu untuk mensugesti si Okoye mengambil alih pemerintahan atau menjadi queen yang baru. Ini selepas Queen Ramonda mati ya teman-teman. Nah, di sini tuh agak beda banget sih tune-nya ya, karena pertama kali diperkenalkan juga ayahnya si Okoye, dan kok bisa si Okoye ini dicanangkan menjadi pemimpin baru Wakanda. Karena kan sistem di Wakanda itu kan kerajaan, sehingga ya bisa aja ya dinastinya berubah-ubah atau keluarga yang memimpin itu berubah-ubah. Mungkin dihapus scene ini dan gak masuk ke dalam film itu karena agak rancu ya, karena kan kita tahunya Okoye ini adalah seorang warrior atau pejuang gitu. Jadi agak aneh aja kalau semisal ayahnya itu menyuruh Okoye untuk merebut kekuasaan dan menjadi ratu Wakanda, kayak nggak setia gitu ya guys ya. Dimana kita tahu bahwa Okoye ini sangat setia dengan Queen Ramonda, Shuri dan T'Challa, sehingga kalau tetap masuk di film actual movie-nya itu agak nggak sinkron gitu untuk karakter Okoye. Oke, next video deleted scene berikutnya berjudul Anytime Anywhere, memperlihatkan pertemuan terakhir antara Shuri dan Okoye juga. Jadi banyak banget ya deleted scene-nya Okoye ini. Jadi kan pas di end of the movie di bioskop kita lihat ya bahwa si Shuri ini datang ke Haiti untuk menemui Nakia dan anaknya Nakia, yaitu si T'Challa yang masih kecil itu. Namun sebelum mereka bertemu ternyata ada scene antara pertemuan si Shuri dan Okoye ini, dimana Okoye berkata selamat tinggal atau goodbye gitu ya kepada si Shuri ini, dan ia akan siap sedia untuk membantu Shuri anytime anywhere, kapanpun, karena dia juga bukan Dora lagi dan tidak tinggal di Wakanda lagi, sehingga dia akan memulai journey atau petualangannya sendiri outside of Wakanda. Nah, ini tuh juga bisa jadi future project ya teman-teman, dimana nanti mungkin kedepannya akan ada petualangan maybe di TV series Disney Plus Hotstar tentang Okoye dan Shuri di masa yang akan datang. Maybe aja ya. Menurut aku agak sayang banget ya scene ini di-cut, padahal kalau muncul di filmnya akan lebih ngerasa banget nih relationship atau hubungan persahabatan antara Shuri dan Okoye ini. Walaupun pada akhirnya kita tahu ya bahwa Okoye akan mengenakan kostum atau mantel Midnight Angel-nya lagi dan menyelamatkan Agent Everett Ross di akhir film Black Panther Wakanda Forever. Jadi ya si Okoye ini akan menjadi Midnight Angel ya, bukan Dora Milaje lagi. Next deleted scene berikutnya ialah menampilkan scene pillow talk antara hubungan Ayo dan Aneka. Kita kan tahu ya di movie bahwa Ayo dan Aneka ini memiliki hubungan percintaan lesbiola gitu ya teman-teman. Sehingga menurut aku bagus banget sih ini di delete ya. Jadi jangan terlalu intens, jangan terlalu vulgar gitu ya. Ya mau bagaimana lagi ya, film-film Hollywood, film-film Marvel, film-film Disney itu semua sudah isinya propaganda, konspirasi, agenda SJW dan feminisme semuanya. Jadi ya mau nggak mau kita tinggal skip aja atau kita tinggal tutup mata aja untuk
tidak melihat penyimpangan tersebut. Nah, di sini aku sudah pernah buat video tentang agenda dan kontroversi propaganda, agenda SJW dan feminisme di Marvel Studios Cinematic Universe. Mungkin kalian mau nonton video ini, linknya sudah aku pin di kolom komentar. Karena kalau di filmnya Shin, Ayo dan Aneka ini cuma menampilkan kayak mencium kepala gitu ya teman-teman. Dan ternyata sudah pernah ada dipersiapkan scene dan di delete juga. Mereka ini berada di atas tempat tidur berdua gitu ya, pillow talk, tapi ternyata dihapus. Ya baguslah. Aku lumayan agak kecewa banget ya, ternyata si Ayo dan Aneka ini punya hubungan. Aku pikir si Ayo ini akan cocok banget berhubungan dengan si Bucky Barnes. Karena kalau aku lihat di series The Falcon and the Winter Soldier, mereka ini kayak kompak dan cocok banget sih berdua ya, Ayo dan Bucky. Wah, tapi ya mau gimana lagi, mereka menuruti yang di komiknya bahwa si Ayo dan Aneka ini berpasangan ya. Mau gimana lagi ya, sudahlah. Next video deleted scene berikutnya yang tidak masuk di actual movie-nya tapi masuk di trailer, itu adalah ketika si Okoye ini berusaha untuk menyelamatkan Shuri sesaat setelah dia dipecat dari Dora Milaje oleh Queen Ramonda karena gagal melindungi Shuri itu ya teman-teman. Nah, jadi malamnya itu ia berusaha untuk pergi tanpa persetujuan Queen Ramonda, menyelamatkan Shuri dengan tangannya sendiri karena perasaan bersalah dia dan rasa tanggung jawabnya itu. Namun akhirnya ia dihentikan oleh para Dora Milaje dan juga Ayo di sana, karena yang menggantikan posisi Okoye sebagai jenderal di Dora Milaje Wakanda itu adalah si Ayo. Hampir terjadi pertarungan ya antar mereka di sini, namun akhirnya Okoye pun menyerah untuk mengikuti perintah Dora Milaje agar tidak pergi untuk menyelamatkan Shuri tanpa persetujuan Queen Ramonda, karena kan nanti yang menyelamatkannya adalah si Nakia. Sayang banget ya scene ini di delete atau dihapus, karena kan di sini menunjukkan gimana kepedulian si Okoye terhadap Shuri gitu ya teman-teman ya, sampai dia mau berkorban dirinya sendiri. Jadinya ya agak sayang aja sih kayak di delete gitu, karena scene ini tuh seperti menunjukkan kepedulian Okoye terhadap Shuri. Keren juga ya si Ayo ini bisa mengambil posisinya si Okoye sebagai jenderal Dora Milaje dan bala tentara yang ada di bawah kerajaan Wakanda. Karena memang dari semua anggota Dora yang paling berkompeten itu Ayo ya, dan berada di bawah satu tingkat dari Okoye. Oke, berikutnya video deleted scene yang tidak masuk ke movie-nya itu berjudul The Upstairs Toilet, menceritakan tentang scene-nya si Everett Ross sedang berada di markas FBI atau markas tempat ia kerja itu ya, bersama dengan Valentina Allegra de Fontaine. Jadi agent Everett Ross ini masuk ke markas ini tapi menggunakan identitas orang lain, atau dia membius dan melumpuhkan salah satu pekerja di sana dan menyamar ya jadi orang lain. Jadi di scene ini agent Everett Ross disuruh oleh Okoye untuk mencuri sebuah data di markas FBI ini ya, menggunakan salah satu alat pemancar flash disk mereka gitu ya teman-teman. Dan hampir saja ketahuan karena ia cuma memiliki waktu 60 detik, dan pada akhirnya ia pun berhasil dan sukses untuk mencuri data itu dan menghapus dari informasinya FBI. Dan alhasil flash disk tersebut pun di flash di toilet gitu. Kalau dilihat-lihat di awal scene ini, mungkin scene ketika ia sudah ketahuan ya oleh si Valentina Allegra de Fontaine bahwa ternyata agent Everett Ross itu berhubungan melewati sinar pemancar komunikasi bersama dengan Queen Ramonda di Wakanda juga, serta Okoye dan Shuri juga. Nah, padahal waktu itu ia berkata ia tidak tahu apa-apa mengenai hal tersebut ya, sehingga si Valentina ini memecat si agent Ross dan memenjarakannya. Namun pada akhirnya di film nanti kan ia akan diselamatkan oleh Okoye dengan kostum Midnight Angel-nya. Nah, jadi pada akhirnya agent Everett Ross ini akan di bawah perlindungan dari Wakanda. Oke guys, jadi itu ya beberapa deleted scene yang berhasil aku kumpulin. Mungkin ada beberapa deleted scene lainnya yang aku terlewat atau miss. Boleh banget kalian untuk komen di kolom komentar. Kalau menurut aku sih dari semua deleted scene itu yang paling penting adalah say goodbye-nya Anytime Anywhere Okoye dan juga Shuri di Haiti di akhir film itu ya. Kan itu kayak sayang banget ya, beberapa menit dipotong dan gak masuk di actual movie-nya. Dan kalau untuk beberapa deleted scene lainnya, menurut aku ya agak kurang penting dengan storyline ceritanya, sehingga gak major banget mempengaruhi. Dan mungkin seiring dengan nanti bertambahnya waktu, akan ada beberapa deleted scene juga yang akan dirilis oleh Marvel ya. Aku yakin banyak banget deleted scene, baik Namor dan juga bangsa Talokan, interaksinya dengan Shuri,
fight scene-nya juga mungkin ada beberapa yang gak masuk di actual movie, takutnya nanti durasinya kepanjangan. Nah pasti ada ya, tapi belum dirilis oleh mereka sih. Karena menurut aku scene bawah laut underwaternya bangsa Talokan itu kayak cepet banget dan singkat banget durasinya kalau di movie ya guys. Karena kita masih belum puas untuk menikmati keindahan bangsa Talokan dan kota underwater mereka di bawah laut dan bangsanya Namor itu. Nah jadi mungkin ada extended versionnya untuk bangsa Talokan dan Namor maybe. Aduh jadi nggak sabar ya nunggu deleted scene lainnya akan rilis juga nanti. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi dan membantu teman-teman semuanya memahami deleted scene dari Black Panther Wakanda Forever. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.